Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran tentang AutoCAD untuk mata kuliah Arsitektur Digital. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan berbicara tentang layer. Layer merupakan hal yang penting dalam menggambar di AutoCAD. Layer digunakan untuk mengorganisir objek-objek yang kita gambar. Konsep layer ini ada di berbagai software gambar sebenarnya. Baik itu misalnya di Photoshop, di CorelDRAW, Illustrator, dan banyak lagi yang lainnya. Konsep layer itu sebenarnya seperti kita menggambar perbagian di kertas bening, lalu ditumpuk menjadi satu, sehingga menghasilkan satu gambar. Kurang lebih seperti itu. Jadi di layer pertama kita di layer pertama kita membuat gambar A, kemudian di layer kedua menggambar B, di layer ketiga menggambar C, kemudian ketika ditumpuk maka terjadi gambar utuh yang merupakan gabungan layer 1, 2, dan 3. Kenapa kita menggunakan layer? Keuntungan dari layer itu antara lain membantu kita mengorganisir gambar. Kalau kita sudah menggambar, itu pasti banyak objek yang kita gambarkan di dalam suatu file AutoCAD, dan bisa makin kompleks, semakin besar juga gambar rancangan kita. Jadi kita bisa mengorganisir itu, misalnya kalau satu layer kita bisa menggambar denah dinding, kemudian di layer lainnya menggambar pintu jendela, di layer yang lain lagi gambar perabot, dan seterusnya. Sehingga nanti mudah ketika kita akan mengedit gambarnya. Jadi kalau cuma mau mengedit gambar pintu jendela, kita aktifkan layer pintu jendela. Atau misalnya ada gambar yang sudah fix, kita bisa kunci layernya sehingga tidak bisa di-delete atau agar tidak sengaja di-delete. Kemudian layer itu juga bisa kita atur punya properties atau sifat tertentu. Misalnya nih, ada layer khusus untuk ketebalan garis tertentu. Jadi gambar-gambar dengan garis tipis itu di satu layer, yang agak tebal di layer yang lain. Atau misalnya jenis garisnya ada yang garis putus-putus satu layer, garis biasa di layer yang lain. Atau juga misalnya kita memerlukan garis bantu di dalam gambar tapi tidak mau kita cetak, kita bisa buat layer itu tidak dicetak misalnya. Dan banyak lainnya keuntungan menggunakan layer. Untuk menggunakan layer di dalam AutoCAD, kita menggunakan di panel yang ini. Ini pada panel namanya layers. Di bagian atas kelihatan layer yang aktif saat ini. Kalau kita klik di sini, itu cuma ada satu layer yang secara default AutoCAD pasti membuat layer ini, yaitu layer 0. Untuk membuat layer dan melihat bagaimana propertinya, lebih gampang untuk kita menampilkan layer properties yang ini. Jadi saya klik di sini, kemudian akan keluar namanya Layer Properties Manager. Di dalam ini terdapat daftar layer yang ada di gambar kita sekarang. Tadi saya katakan bahwa secara default AutoCAD pasti sudah membuat satu layer namanya 0, layer 0. Layer 0 ini tidak bisa kita delete dan juga tidak bisa diganti namanya. Jadi sudah baku. Saya menjelaskan sedikit dari kolom-kolom yang ada di sini. Ini adalah nama layer yang sekarang tadi AutoCAD punya layer namanya 0. Kemudian sebelah kanannya adalah properties untuk on atau off layer. Jadi layer itu bisa dimatikan atau dihidupkan. Jika sekarang kondisinya adalah on. Jika ini kita klik kemudian mati, itu berarti layer tersebut akan tidak kelihatan di gambar, walaupun masih objeknya tetap ada di dalam gambarnya. Saya kembalikan. Kemudian di sebelahnya itu ada freeze. Nah, freeze ini sebenarnya fungsinya mirip dengan on-off layer. Bedanya, ketika kita memfreeze layer, maka AutoCAD tidak menghitung objek dalam layer yang di-freeze, sehingga ketika kita meregenerating gambar, itu layer yang di-freeze tidak dihitung. Jadi bisa lebih cepat pekerjaan si komputernya atau AutoCAD-nya. Kemudian di sebelahnya adalah untuk mengunci, untuk lock atau mengunci layer. Jadi bisa tinggal kita klik, itu akan terkunci. Terkunci berarti gambar atau objek yang ada di dalam layer tersebut tidak bisa kita pilih, sehingga tidak bisa diedit.
Ini saya unlock lagi, diklik. Kemudian di sebelahnya ada warna, dimana kalau kita ini rubah warnanya, maka objek-objek yang ada dalam layer itu juga akan mengikuti warna yang sekarang ada. Kalau saya klik di sini, kita bisa mencari warna-warna lain selain yang custom atau selain yang default warna putih tadi yang diberikan oleh AutoCAD. Saya cancel dulu. Di sebelahnya kemudian ada namanya line type atau jenis garis. Bisa kita menentukan atau kita memilihkan bagaimana jenis garis yang akan digambarkan dalam layer tersebut. Jenis garis itu bisa lurus atau misalnya jenis putus-putus, titik garis, dan lain-lainnya. Ini kalau cara menikan garis itu adalah kalau saya klik di sini, maka akan keluar select line type, tapi cuma ada satu di sini, yaitu yang continuous atau garis biasa panjang. Untuk menampilkan garis-garis yang lainnya, bisa kita gunakan perintah load yang ini. Kalau saya pilih load, kemudian, nah di sini ada pilihan-pilihan untuk jenis-jenis garis yang lain. Ada garis putus-putus, ada yang titik garis, ada yang titik-titik, ya, dan sebagainya. Bisa dipilih macam-macam. Saya akan misalnya pilih yang pertama ini, garis putus-putus. Setelah kita pilih, kita klik OK, maka akan keluar di sini di select line type tadi. Nah, untuk memilihnya, kita klik pada garis putus-putus ini, kemudian OK. Nah, maka ini akan berubah line type dari layer tersebut. Kemudian di sebelahnya adalah line weight. Line weight adalah tebal tipis garis. Kalau saya klik di sini, nah ini adalah daftar di mana kita bisa memilih berapa sih ketebalan garis yang mau kita terapkan pada gambar-gambar di layer tersebut. Satuannya adalah milimeter, mulai dari yang default. Default itu sama dengan 0,25 mm. Yang ini sebenarnya sama. Sementara yang pilihannya itu dari 0,0 mm sampai naik bisa sampai ke 2 mm ini, yang lebih makin bawah makin tebal. Saya biarkan di default, kemudian saya OK. Kemudian di sebelahnya saya langsung skip ke sini. Yang sering kita gunakan ini adalah plot, itu mencetak. Dan di sini defaultnya adalah layer ini plotnya hidup atau dalam keadaan on, berarti akan dicetak. Tapi kalau misalnya kita tidak mau mencetak, kita bisa klik di sini. Maka ada gambar yang printer disilang, itu menandakan bahwa nanti gambar-gambar di layer ini tidak dicetak. Saya kembalikan dulu. Nah, tentu biasanya kita perlu layer tidak cuma satu. Jadi, kalau mau buat layer, itu ada di perintah yang di bagian sini. Yang paling kiri, itu adalah untuk membuat layer baru. Kalau kita pilih dengan mengklik, maka akan terbentuk layer baru, namanya layer 1. Bisa kita pilih nama layernya. Misalnya saya mau buat di sini tadi ada garis putus-putus, enter. Sementara yang 00 tadi saya kembalikan line type-nya menjadi continuous. Kemudian misalnya saya buat lagi garis yang namanya titik-titik misalnya. Enter. Kemudian saya mau atur, misalnya saya mau membedakan warnanya. Jadi yang titik-titik tadi mungkin saya kasih warna kuning. Saya pilih sisi kuning, kemudian OK. Yang garis putus-putus saya beri warna misalnya hijau. OK. Kemudian tadi jenis garisnya yang ini sudah putus-putus, yang ini ya. Tapi kemudian yang titik-titik saya mau ganti jenis garisnya menjadi titik-titik. Saya klik load, kemudian tadi yang titik-titik ini ISO dot, OK. Saya pilih OK. Nah, ini menunjukkan perbedaan garis antara jenis garis antara dua layer ini. Yang lainnya saya biarkan tetap. Nah, itulah langkah pertama kita membuat layer. Kemudian ketika kita menggambar, akan lebih baik ketika kita tidak lupa untuk
menentukan layer di mana layer yang mau kita gambar. Kalau kita klik di sini, maka layer yang ada dalam gambar sudah juga tercantum di sini. Tadi saya sudah membuat 2 layer baru, garis putus-putus dan titik-titik. Kalau kita mau menggambar, lebih baik kita menentukan di mana kita layer apa yang harus aktif sebelum kita menggambar. Misalnya saya mau gambar di garis putus-putus, maka saya pilih garis putus-putus di sini. Nah, ini menandakan bahwa sekarang current layer atau layer yang sedang aktif itulah garis putus-putus. Ketika kita menggambar di sini, ada di dalam layer garis putus-putus. Misalnya saya gambar sebuah lingkaran, kemudian saya taruh di ini, saya random saja. Nah, mungkin saya kecilkan. Nah, terlihat bahwa karena dia berada di dalam layer yang berwarna hijau, tadi garis putus-putus, dan jenis garisnya adalah garis putus-putus, maka ini langsung terlihat bahwa garisnya putus-putus dan berwarna hijau. Nah, misalnya kemudian saya gambarkan garis yang lain, garis biasa ke sana, lebih enter. Kemudian saya mau menggambar di layer yang lain, misalnya di layer titik-titik. Kemudian saya di sini mau gambar kotak, klik pada kotak, kemudian saya bawa dari sini ke sini misalnya. Nah, mungkin tidak terlihat, tapi ini adalah gambar kotak yang berada di layer berikutnya, yaitu layer yang titik-titik. Misalnya kita tidak sengaja menggambar ternyata di layer yang tidak tepat. Misalnya saya mau bahwa semua layer itu lingkaran harusnya berada di layer yang garis putus-putus, tapi kemudian sudah tergambar seperti ini di layer titik-titik. Kita bisa pilih objeknya, kemudian ganti layernya di sini. Jadi objek sudah terpilih, kemudian saya pilih layernya jadi garis putus-putus, maka gambar ini tadi akan ikut masuk ke dalam layer garis putus-putus. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar yang sudah jadi dan menggunakan layer-layer yang berlainan pada satu gambar. Warna-warna ini menunjukkan bahwa layernya juga banyak. Misalnya saya dekatkan di daerah sini. Nah, dalam gambar ini terdapat banyak layer. Kalau saya klik di sini, kemudian kita lihat layernya itu banyak, ya. Dan misalnya kita mau menampilkan misalnya ini gambar denah ini tanpa perabot misalnya, maka kita bisa mematikan layer-layer yang ada yang sebagai perabotnya. Misalnya ini untuk kursinya, saya klik di sini juga hilang, kemudian CPU-nya hilang juga, kemudian furniture di sini hilang, dan telepon juga, nama employee misalnya. Nah, misalnya seperti itu, kita cuma mau menampilkan sekat-sekatnya saja dan nama ruangnya, maka ini sudah ditampilkan cuma sekat-sekatnya. Tapi kalau kita mau menampilkan lengkap dengan perabot, kita bisa aktifkan layer-layer yang lainnya tadi, layer employee, furniture, ya, kemudian teleponnya saya klik di luar. Nah, itu gambar yang lebih lengkap. Nah, itu contoh penggunaan layer pada gambar AutoCAD. Demikianlah pembahasan tentang layer pada AutoCAD. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.